Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Alayhi sallallahu alaihi ma'asyiral muslimin, jamaah spesial kajian malam Rabu yang bergeser sore hari Selasa ini di Masjid An-Nur Seruni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama Allah masih berikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Allah masih berikan kita kesempatan untuk beribadah. Allah berikan kita kesempatan bermajlis taklim. Allah berikan kita kesempatan hadir ke masjid. Allah berikan kesempatan kita tadarus Al-Quran. Maka dengan kesempatan-kesempatan yang tadi kita laksanakan menambah amal kebaikan kita, maka itu patut bisa kita syukuri, karena yang kita lakukan yang tadi disebutkan ini tidak cukup bisa kita dapatkan di dunia, melainkan akan kita dapat lagi nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita curahkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang saleh yang senantiasa mendakwahkan, mengikuti petunjuk Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya, yang digolongkan, diakui sebagai umatnya Nabi, yang akan mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masuk di penghujung tanggal 9 Dzulhijjah, di mana di saat yang bersamaan saudara kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mulai hari tadi mereka sedang menjalankan wukuf di Arafah. Apa yang dilakukan mereka ketika wukuf di Arafah? Mereka bersama-sama kepada Arafah, kemudian di sana mereka disunahkan untuk bermuhasabah diri. Nah, ketika mereka sedang menjalankan wukuf di Arafah, kita yang ada di sini di tempat kita masing-masing, Allah berikan ibadah yang setara. Karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, karena kita tidak bisa bersama-sama para jamaah haji wukuf di Arafah, maka kita bisa manfaatkan waktu yang sama dengan beribadah, melaksanakan ibadah sunnah puasa Arafah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, keluarganya ada yang menjalankan puasa sunnah Arafah. Beruntung, karena janji Allah, siapa yang puasa sehari di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah, maka Allah akan hapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian Allah akan jaga kita dari dosa setahun yang akan datang. Jadi dihapus dosanya itu setahun yang lalu, setahun yang akan datangnya itu Allah akan jaga kita. Okay. Maka beruntung bagi yang sudah melaksanakan, tidak menunggu waktu saja kita akan berbuka. Nah,
disinilah kemudian kita tidak hanya sekedar puasa, tapi kita di dalam puasa ini kita dianjurkan untuk bermuhasabah, mengingat-ingat apa sih khilaf kita, dosa kita, kesalahan kita selama setahun ke belakang. Setelah kita mengingat, kemudian kita menyesali dan memohon ampunan kepada Allah. Kalau hanya sekedar puasa saja nanti tidak ada perbedaannya, melainkan puasa ini mengantarkan kita kepada, nanti kan ada rangkaiannya. Judul tema kita kan tentang spirit berkurban. Jadi kita tidak hanya kemudian beli kambing, beli sapi, tidak hanya kemudian turunan sesuai yang disampaikan panitia, kemudian besok nonton penyembelihan, siang atau sorenya nunggu bagiannya, kemudian sore atau malamnya nyate bareng. Tidak hanya sekedar rutinitas itu, tapi ada spirit yang harus kita maknai bersama. Ada sesuatu yang ingin kita gapai. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya, sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Maka diawali dari tanggal 1 hari Senin yang lalu, minggu yang kemarin, kita masuk di tanggal yang 1 Dzulhijjah, kita sudah menahan diri tidak potong kuku, tidak potong rambut. Ada yang mungkin menambahnya dengan mulai berpuasa di tanggal 1 itu, luar biasa. Kemudian kita memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, khususnya tentang zikir berupa takbir. Perbanyak takbir, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Kemudian hari ini puncaknya kita menjalankan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, dengan harapan puasa kita yang kita laksanakan dalam rangka ittiba Nabi, dalam rangka kita mengikuti. Karena kalau sesuatu ibadah diniati dalam hati ittiba, ngikut apa perintah Nabi, pasti berpahala besar. Jadi jangan lupa di setiap niat yang itu merupakan ibadah baik wajib maupun sunnah, selain itu ibadah untuk Allah, ada niatan kita mengikuti Nabi. Harapannya apa? Kelak di yaumul akhir kita akan dicari. Karena di antara orang-orang yang dirindukan Rasulullah itu adalah mereka umatnya Nabi Muhammad yang selalu mengedepankan, menjalankan, melestarikan apa yang beliau jalankan, apa yang beliau perintahkan. Siapa yang tidak bahagia nanti di yaumul kiamat yang bisa berjumpa dengan Rasulullah? Luar biasa, satu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Ketika nanti kita semuanya dalam keadaan sibuk, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, campur aduk, kita berharap, tapi harapnya harap-harap cemas. Kenapa? Kita punya amal, kita punya sholat, kita punya puasa, kita punya zakat, kita punya tabungan amal yang lain, tapi khawatirnya kita apakah yang tadi disebutkan diterima atau tidak. Harap tapi cemas, namanya harap-harap cemas. Apakah nanti diterima atau jangan-jangan tidak diterima? Karena ada orang sudah mengamalkan ibadah, ada orang sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan puasa, sudah zakat, sudah infak, sudah sedekah, sudah haji, tapi ternyata di hadapan Allah tidak dianggap. Kok bisa tidak dianggap para jamaah semuanya? Karena yang dilakukan tidak lillahi ta'ala, tidak diperuntukkan untuk Allah. Pertanyaannya, adakah orang beribadah tidak ditujukan kepada Allah? Ada, banyak sekali. Maka di antara niat, di antara ibadah, salah satu yang terpenting adalah jangan melupakan niat. Masuk fardu atau rukun. Maka nanti ketika kita kembali kepada cerita tadi, ketika berharap, ya Allah, saya sudah punya puasa Ramadan berapa tahun saya. Jadi mereka berharap, tapi di saat yang bersamaan cemas. Nah, ketika harap-harap cemas, satu-satunya harapan selain kemaha belas kasihannya Allah, maka kita berharap nanti Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW akan datang untuk mencari kita sebagai umatnya.
kita yang diakui. Kenapa? Karena ketika kita mau ibadah, niat kita mengikuti Nabi. Kita mau puasa bukan karena nafsu, bukan karena yang lain puasa, masa saya enggak, gengsi banget, yang lain dia sudah masih SD saja sudah puasa, masa saya yang SMA enggak puasa. Puasa berarti gengsi. Maka kita yang puasanya karena Allah dan mengikuti Rasul, mudah-mudahan Rasul akan melihat tandanya. Di sana itu terlihat ada cahaya karena mereka mengikuti sunnahku, maka kemudian diajar. Disitulah harapan kita. Maka spirit kita berkorban pun kemudian jangan sampai lepas dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Bapak Ibu jamaah, setelah kemudian hari ini kita puasa, nanti kita berbuka, kita sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Takbirnya kita berbanyak. Takbirnya kita berbanyak karena di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-34 itu kemudian ayat 34 tentang bagaimana kriteria kita berkurban. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Monggo yang sudah niat, sudah daftar ke panitia, ada yang kambing, ada yang sapi, dua-duanya masuk kategori bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak, dikategorikan binatang ternak berkaki 4. Kalau tidak dijelaskan berkaki 4, nanti ayam juga ternak, itik juga ternak, ikan juga ternak. Berkaki 4 juga belum selesai. Nanti kalau berkaki 4 yang disebutkan adalah tomamah biyan. Kalau tidak nanti dikerucutkan definisinya, nanti kelinci masuk karena kelinci yang ternak ya berkaki 4. Jadi kalau bahimatul an'am, kalau kita lihat di tafsir, itu hanya 3 kategori, yaitu unta, kemudian sapi, dan domba atau sejenisnya. Kalau sapi jenis yang lain mungkin ada kerbau. Kalau domba jenis yang lain ada kambing. Ini 3. Secara fikih masing-masing memiliki ketentuan masing-masing. Ada syarat yang sudah disyariatkan. Contohnya binatang unta. Ini tidak semua unta boleh disembelih. Minimal usianya 5 tahun, masuk usia yang ke-6. Sapi minimal 2 tahun, masuk usia yang ketiga atau lebih. Kambing minimal 1 tahun, jalan 2 tahun atau lebih. Jadi itu sudah ditentukan. Yang tidak diperbolehkan adalah menyembelih hewan ketiga-tiganya tadi dan kemudian dalam keadaan hewannya hamil. Ini tidak diperbolehkan. Maka ulama terdahulu kemudian agar kita terhindar dari resiko memilih binatang yang hamil, kebanyakan daripada ambil resiko pilihnya yang jantan. Tapi tidak ada larangan bahwa ada larangan binatang yang betina, itu tidak ada. Cuma untuk meminimalisir. Itu. Kemudian disunahkan yang sehat, yang gemuk. Semakin gemuk semakin baik. Tapi kemudian mohon maaf, spirit kurban kita jangan sampai melenceng. Kenapa? Kadang-kadang panitia ada yang memberikan opsi kepada jamaahnya. Yuk sekarang tahun ini kita berkurban, khusus yang sapi silahkan pilih opsi A, harganya 3 jutaan per orang, opsi B 4 jutaan per orang, opsi C 5 jutaan per orang. Opsi A berarti standarnya 1 ekor sapi seharga 21 jutaan. Kemudian opsi B seharga kurang lebih 28 juta. Opsi C kurang lebih seharga 35 jutaan. Maka tentu kriteria binatangnya berbeda karena harganya jauh terlampau. Nah, kadang spiritnya berbeda ketika kemudian ingin yang mahal, maka kemudian setan berbisik. Ketika disebutkan panitia mohon kepada jamaah yang namanya
kita disunahkan itu ikut menyaksikan. Ibu-ibu yang sudah berniat daftar besok ikut menyaksikan. Kalau ibu takut dengan darah dan lain sebagainya, kalau tidak bisa dipaksa ya gimana lagi. Tapi kalau tidak ada ketakutan disunahkan ikut, kecuali ada halangan berikutnya. Nah, setan akan muncul. Kalau yang 3 jutaan setan tidak muncul. Khusus yang opsi B dan C, setan berbisik. Kenapa? Karena sebelahnya sudah mulai wingi sampine wedi pole. Wah, kemudian kalau panitia menyebutkan namanya, ya, karena memang untuk memudahkan teknis saja, bukan dalam tarian dan lain sebagainya. Kan nggak boleh kita kalau mau akikoh atau kurban kemudian jenengan terlampau sering sapi yang satu itu atas nama siapa nggak ada, kemudian hamba Allah saja nggak bisa. Akikoh mau menyembelih kambing udah mau disembelih, ini atas nama putra siapa Pak ini? Hamba Allah, dunia nggak bisa. Ya, mau jangan terlalu soleh dalam hal-hal seperti ini. Ya. Memang harus disebutkan namanya, bahkan bin siapa atau binti siapa juga harus jelas. Nah, nanti di situ spirit kurbannya kadang-kadang karena ikut yang 5 jutaan, sapinya lebih gede, dirobohkan lebih susah, dagingnya lebih banyak, maka kadang-kadang muncul. Ya, minimal ada rasa bangga. Maka ini yang harus kita kalahkan. Karena nanti kita akan lihat di surat Al-Hajj surga di ayat yang ke-37, Allah ingatkan kita bahwa Allah tidak akan terima dagingnya, Allah tidak terima darahnya, tapi Allah terima takwanya kita. Oke, kita kemudian urut lagi. Begitu kita nanti sampai pada maghrib, kemudian kita bertakbir, kita perbanyak mengagungkan nama Allah sampai besok harinya, maka kemudian ketika kita akan berangkat ke tanah lapang, kalau di sini berarti ke alun-alun ya terdekatnya, maka jaga untuk tidak makan dan minum, berpuasa. Di situ spiritnya sudah semakin semangat kita. Semakin mendekati proses penyembelihan, kita lebih semangat. Kita datang ke tanah lapang, mengikuti sholat, kemudian mendengarkan khutbah, baru kemudian kita bersiap untuk menyaksikan proses penyembelihan. Karena ketika saudara kita yang melaksanakan ibadah haji setelah wukuf di Arafah, kan mereka menuju ke Musdalifah. Mereka bersiap untuk melempar jumroh. Nah, ketika melempar jumroh, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail itu kan digoda oleh setan. Maka kemudian Ibrahim melempar setan itu dengan harapan, tolong ini adalah perintah Allah yang harus saya tunaikan, tidak perlu kamu mengganggu saya dilempar. Kan seperti itu. Sehingga nanti ketika kita akan berkurban, harapan kita juga mengalahkan setan ketika setan yang setiap hari membujuk kita. Termasuk halnya ketika nanti disembelih hewan kurban, itu kan ada sifat-sifat binatang yang harus kita musnahkan dalam diri kita. Karena manusia ketika tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada Allah, maka dimungkinkan besar manusia akan memiliki atau mewarisi sifat-sifat binatang. Contoh apa? Sifat binatang yang melekat pada diri manusia. Rakus atau tamak. Bahkan rakus dan tamak ini melebihi sifat binatang. Memang dia sifat binatang. Contohnya monyet, ketika kita datang ke kebun binatang dikasih pisang itu, monyet apakah dia akan melihat teman-teman yang lain? Kan tidak. Diambil sebanyak-banyaknya, dibawa lari sejauh-jauhnya. Itu kan monyet yang mulut mengunyah, yang tangan kanan memegang, kaki ikut megang, lari, nggak peduli kanan kirinya. Itu kan sifat manusia, sifat hewan, dan itu mungkin besar akan muncul pada diri manusia ketika tidak meminta tolong kepada Allah, tidak berharap pertolongan kepada Allah. Cuma ada yang lebih
dahsyat dari itu, serakus-rakusnya monyet, ketika pisang yang tadi dikunyah, yang dibawa, dimakan semua habis, maka dia kenyang-kenyang yang luar biasa. Saya yakin monyet itu kemudian akan mencari tempat yang menurut dia nyaman untuk beristirahat. Sekalipun kemudian ada pengunjung bonbin menawarkan pisang, ya yang ngejar yang masih lapar, yang kenyang sedang tidur asik-asikan. Tapi manusia berbeda. Sekalipun perutnya sudah kenyang, belum berhenti dia mencari, memperbanyak, mengumpulkan pundi-pundi. Ya enggak? Coba kita lihat. Mohon maaf nih, tidak menyebut siapapun, tapi ketika kita melihat data orang-orang yang ditangkap oleh polisi, KPK, pemerintah, mereka yang korupsi, coba cek, adakah di antara mereka yang strata sosialnya menengah ke bawah? Kita cek, hampir di atas 95% mereka itu stratanya menengah ke atas. Artinya apa? Ibarat, mohon maaf saya tidak menyamakan gitu, tapi kan sekelas binatang saja kalau kenyang diam. Begitu nafsu perutnya sudah dipenuhi, anteng ndekem. Manusia tidak, masih sikut kanan sikut kiri selama belum ditangkap. Maka Al-Quran menyebutkan sampai-sampai mereka yang tidak mampu menggunakan matanya, tidak mampu menggunakan telinganya, tidak mampu menggunakan hatinya, ulaika humul kal an'am bal hum adall. Mereka seperti halnya binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih parah. Buktinya tadi contoh. Maka nanti ketika disembelih hewan binatang, panjenengan disunahkan melihat sambil berikrar niat, mudah-mudahan sifat-sifat binatang ini bisa sirna dari diri saya. Mengalahkan itu semuanya demi apa? Menuju kepada keridhaan Allah. Hanya itu yang kita tuju. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak akan menerima yang harganya 3 jutaan. Allah juga tidak akan menerima yang 4 jutaan atau yang 5 jutaan, bahkan yang harganya sampai ratusan juta yang dipamerkan. Ini loh, kurbannya ketua ranting Wonosobo Timur 1 ton beratnya, harganya luar biasa. Kan bagus sebetulnya, karena disunahkan hewan yang gemuk, hewan yang sehat, bagus. Spiritnya adalah ketika kita memberikan kepada Allah, berikan yang terbaik. Kita infak, itu juga kita ingin yang terbaik. Begitu sholat Jumat, begitu panjenengan ada kajian, ada kotak lewat, ketika mau kasih, spiritnya adalah untuk Allah yang terbaik. Masa sama ketika kita mau parkir? Sama halnya dengan kurban halusnya. Ini spiritnya untuk Allah, bukan masalah berapa harganya, berapa gemuknya. Kemudian akan ada nama yang terpampang di tengah masyarakat. Wow, dari ranting Wonosobo Timur, yang lain 1 ranting maksimal 5, di sini sampai 15, sampai 25, itu pun harganya di atas 30 juta. Apakah Allah akan menerima yang seperti itu? Kadang kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak. Maka kita kembalikan spirit kurban itu, hanya kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala. Omil dan hamil sama-sama diminta berkurban, tapi yang Allah terima adalah kurban yang terbaik. Tentu terbaik ini semampu yang kita usahakan. Kalau 3 juta itu adalah versi terbaik yang kita ikhtiarkan, maka Allah akan tahu itu. Sekalipun kambing usianya 1 tahun lebih 1 bulan, kalau dilihat tidak terlalu gemuk, tapi ini saya ikhtiarkan, janjane saya nggak bisa. Sebenarnya saya berat, karena di saat yang bersamaan saya harus bayar. Besok bulan Juli sudah mulai PPDB, penerimaan peserta didik baru, seragam harus baru, tas harus baru, sepatu harus baru, yang SMA harus dibelikan motor. Berat, tapi
yang harus saya paksa, sekalipun kambing kecil, tapi Allah tahu itu versi terbaik dari diri kita. Belum tentu yang 10 juta, yang 25 juta itu yang terbaik, karena Allah tahu bagaimana berangkatnya niat kita. Maka tidak usah pesimis, kok saya kambingnya kecil lagi ya. Tidak. Ini antara kita sebagai seorang hamba dan kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Spirit ini yang harus kita jaga. Semangat berkorban ini yang harus kita bawa sampai nanti, sampai besok pagi, sampai nanti disembelih. Masalah panitia akan memberikan kepada kita nanti, karena ada 1/3 bagian yang berhak diambil oleh sahibul kurban. Kita akan terima itu, apakah jenengan akan cek satu sapi itu jumlah dagingnya memperoleh berapa, dikali 1/3 dibagi 7, kok nggak sama panitianya, gimana diprotes ini? Nanti ada sesuatu yang berbeda dari niat kita. Kenapa dia urunannya 3 juta, saya urunannya 7 juta, kok selisihnya hanya setengah kilo? Tahu seperti ini saya daftarnya di panitia yang sebelah. Perolehan daging kenapa kemudian merusak ibadah yang cukup 1 tahun sekali? Nah, ini luar biasa. Kalau kita tinggalkan, apalagi sampai rusak. Ingat, kalau kita kembali kepada kisah Nabi kita, Khalilullah, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak awal sudah penuh dengan pengorbanan. Kurban dari kata korban, yaqrabu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sejak awal Nabi Ibrahim dan istri beserta anaknya penuh pengorbanan. Kita cek Nabi Ibrahim beserta istrinya bertahun-tahun menjalin rumah tangga, belum dikaruniai anak. Pertama yang berkorban adalah istrinya, Sarah. Dia berkorban untuk tidak menjadi satu-satunya wanita. Beliau mengatakan, wahai ayahanda Ibrahim, suami Ibrahim tercinta, sampai usiaku sekarang saya belum bisa memberikan keturunan. Siapa nanti akan mewarisi dakwah panjenengan? Siapa nanti akan melanjutkan risalah kenabian? Kalau sampai hari ini saya belum memberikan keturunan, lantas bagaimana? Cari istri lagi. Bukankah itu mengorbankan sesuatu yang besar? Siapa yang mampu meniru hari ini? Saya yakin jamaah Wonosobo Timur belum ada yang bisa meniru. Menawarkan itu kan di awal dari pengorbanan. Setelah itu kemudian lewat kisahnya banyak ke Mesir, lewat raja yang zalim dan lain sebagainya, kemudian diberi hadiah namanya Hajar sampai nantinya diperistri. Lewat Hajar ini kemudian mendapatkan seorang putra bernama Ismail. Begitu mendapatkan putra namanya Ismail, harus dikorbankan lagi. Belum waktunya nyembelih, apa korban berikutnya? Begitu Allah memberikan karunia Ismail, datang perintah Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan membawa Ismail dan Hajar yang baru saja melahirkan, dibawa dari Palestina menuju mana? Mekah. Bakar Mekah. Ini pengorbanan. Kenapa? Karena sesampainya di sana harus ditinggal. Senang-senangnya rumah tangga dapat omongan baru kan pengen. Kalau kita pasti difoto, bolak-balik foto, statusnya setiap hari ganti. Saking senangnya, tetangga diundang, family disuruh ngumpul, syukuran saking senangnya. Di saat yang harus sesenang-senangnya itu, Ibrahim harus meninggalkan. Sampai dipanggil 3 kali. Maka kemudian bertanya Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ahada min amrillah, apakah ini perintah Allah? Bayi masih merah, saya baru melahirkan, jalan masih susah, tega meninggalkan Pak? Nabi Ibrahim enggak tega sebetulnya, tapi karena perintah Allah dikorbankan. Ini full pengorbanan. Apa yang dipilih Nabi Ibrahim? Menomor satukan perintah Allah, sekalipun ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu anak dan istri. Tapi karena ini perintah Allah, ahada min amrillah, kata istri Nabi Ibrahim alias ibunya Nabi Ismail alias ibu Hajar. Nabi Ibrahim mengiyakan. Maka keyakinan Hajar yang harus dicontoh para ibu-ibu.
Begitu Nabi Ibrahim tahu bahwa ditinggalkannya mereka di gurun pasir, tandus, gak ada orang, gak ada penghuni, tapi karena itu perintah Allah, maka Hajar mengatakan, jika ini karena landasan perintah Allah, engkau taat kepada perintah Allah, silahkan lanjutkan, mustahil saya akan diterlantarkan. Itu keyakinan. Berapa banyak seorang istri yang menuntut kepada suami-suami mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Harus ini, harus ini, harus ini. Nggak mau yang ini, harus yang berkualitas. Ketika berjalan lancar tidak ada masalah, maka ketika mendapati kesempitan, melihat di rumah harus ada tuntutan, maka akhirnya yang tadinya tidak mau, akhirnya terpaksa sikut kanan, sikut kiri. Maka jangan salahkan ada laki-laki ketika mencari nafkah ini mengabaikan yang halal dan haram. Cek dulu apakah ada pressure, apakah ada tekanan dari rumah tangga. Kalau wanitanya soleh, contoh istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib, manakala dalam keadaan sangat mepet, uangnya dikasihkan, dalam cerita panjenengan sudah hafal, pulang harusnya bawa beras, gak bawa beras, diceritakan tadi harusnya saya beli beras, tapi uang yang tinggal selembarnya ini saya kasihkan karena ada orang yang sudah 3 hari gak makan, dia lebih membutuhkan, saya kasihkan. Akhirnya Ali datang kepada Fatimah tanpa beras. Apa jawab Fatimah? Saya kuat menahan lapar, tapi saya tidak kuat menahan panasnya api neraka. Jika seluruh istri umat muslim spiritnya seperti Hajar, spiritnya seperti Fatimah, maka saya yakin bapak-bapak pasti akan hati-hati ketika mencari nafkah. Bahkan ketika akan memberikan, sang istri yang soleh akan menanyakan, apakah ini semuanya adalah berasal dari yang halal? Apakah ini sudah dikurangi untuk zakat dan lain sebagainya? Maka damai itu rumah tangga. Pengorbanan berikutnya, jamaah semuanya, begitu sudah ditinggalkan, kemudian Ismail berangsur-angsur tumbuh dewasa, maka kemudian di Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka ketika Ismail beranjak dewasa, qala, berkata ayahanda Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka, wahai anakku tersayang, bapak lihat dalam mimpi bapak tadi malam, dalam mimpiku aku menyembelih kamu, fandur madza tara, aku ingin tahu bagaimana pendapat kamu. Nah, pengorbanan sang anak yang ditumbuhkan dengan akidah yang kuat, dengan akhlak yang baik, tahu bahwa itu perintah Allah. Jawabannya, ya abatif ma tu'mar, wahai ayahandaku, jika mimpi itu, jika perintah itu datangnya dari Allah, maka segerakan laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku Ismail putramu, engkau akan dapati aku putramu termasuk orang-orang yang sabar. Maka Ibrahim yang tadinya mamang-mamang, yang tadinya sebetulnya ini anak ditunggu bertahun-tahun, sudah dapat, harus aku tinggalkan di Mekah, begitu dewasa kok disuruh sembelih aslinya berat, tapi mendengar jawaban yang sangat luar biasa dari anak yang soleh, siap. Maka mereka korbankan, harusnya bermesra-mesraan dengan anak tercinta, lagi-lagi perintah Allah yang dinomorsatukan, dikorbankan Pak. Berapa banyak sekarang anak-anak muda, bapak rumah tangga muda yang masih tertatih-tatih membangun keluarganya, ingin ikut kajian, ingin belajar, ingin aktif di persyarikatan, kemudian ditanya sama istrinya, nanti susunya beli dari mana, kok ngaji terus? Pingin ngaji tapi karena ada hal-hal seperti itu di rumah, maka kemudian pergi keluar kota untuk memenuhi apa yang diinginkan istri. Ini pentingnya kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau anaknya sudah dewasa, untuk menentukan pilihan yang akan menjadi pendamping hidup mereka, maka pilihlah agamanya. Rasul sudah menyampaikan, fadfar bidzatiddin taribat siada, pilih yang karena agamanya lebih selamat. Nggak perlu
Kalau ditanya ayahnya kerja di mana, sawahnya berapa hektar, gajinya sebulan berapa, nanti anak saya dikasih makan apa, hajar itu loh contoh. Menomor satukan perintah Allah dipandang yang tandus. Hakul yakin karena Allah, ikhtiar maksimal sofa marwah 7 kali, yang mustahil menjadi bisa. Apa yang mustahil? Gak ada pohon, gak ada hijau-hijauan, tapi muncul mata air yang sampai hari ini tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa? Allah yang dinomor satukan, ikhtiarnya jalan, doanya gak pernah putus. Kalau rumah tangga kita ingin dikaruniai rezeki yang melimpah, bahkan tidak pernah kita bayangkan min haitsu la yahtasib, maka sudahkah kita nomor satukan Allah? Sudahkah kita mengorbankan apa yang Allah inginkan? Janjane nggih pengin ngasuh gasik asline. Tapi kan Pak Eri dan teman-teman harus mendata ulang. Ini sudah tertulis belum ya calon penerima daging kurban nanti? Jangan-jangan ada satu pendatang yang belum kena ketercatat, besok tidak dapat dolim, akhirnya menunda. Bukankah mengorbankan waktu itu termasuk bagian dari jihad? Maka Allah singgung, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Apakah engkau akan masuk surga sedangkan Allah belum melihat jihadmu, kesungguhanmu? Maka ayo, kita punya pikiran yang kita berikan untuk agama kita. Kita punya tenaga yang kita berikan. Kalau kita tidak punya, kita punya harta kita berikan. Syukur tiga-tiganya kita berikan, minimal 1 di antara 3. Tidak ada alasan, karena itu yang akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah. Maka ibu bapak jamaah semuanya, terakhir, jangan sampai spirit kurban kita ini kemudian dikalahkan lagi-lagi karena ingin dilihat manusia. Jangan pernah malu kalau hari ini tidak bisa, sudah kita paksakan tetap tidak bisa, sudah Allah tahu niat kita. Tidak perlu ada niatan malu setiap tahun kurban, tahun sekarang nggak kurban. Bagi saya seorang pimpinan, apabila saya seorang tokoh masyarakat, jangan pernah kemudian ibadah yang suci yang luar biasa ini kita korbankan sia-sia untuk hal-hal yang demikian. Maka itu saja, mari kita jaga, mari kita kejar semangat dan spirit kurban kita semata-mata satu untuk Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana kita berlatih agar apapun yang kita dapat, secinta apapun dengan yang kita miliki, anak, pasangan, harta benda, maka tidak akan pernah mengalahkan cintanya kita kepada Allah, mengalahkan cintanya kita kepada agama kita, yaitu agama Islam. Tidak akan pernah mengalahkan cintanya kita kepada Nabi. Karena Nabi yang belum pernah melihat kita setiap hari tidak pernah berhenti mendoakan kita. Ayo kita buktikan kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, besok kita akan tunaikan kurban itu. Yang belum mampu bagaimana? Tidak menjadi soal. Puasa ini siapapun bisa. Ya. Maka bismillah, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, satu step demi satu step, kita sedikit demi sedikit melangkah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Minimal istiqomah walaupun hanya sedikit, daripada langsung banyak tapi hanya 1 kali. Itu saja jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari pengingat kita yang sudah lama berniat, mungkin kurban ini niatnya sudah setahun yang lalu, oh niatlah kapan saya bisa berkorban, ya. Tapi ya kita luruskan tajdidun niat, kita perbarui lagi niat kita, ya. Kita ajak keluarga kita tentang paham seperti ini agar apa? Agar setiap ibadah tidak ada lain kecuali hanya untuk Allah. Kalau panjenengan nanti suatu hari diperkenankan, diizinkan Allah untuk berangkat haji ke tanah suci, luruskan niat. Sekalipun ada tetangga, sahabat, famili datang berkunjung mendoakan, tidak usah ragu-ragu ketika bisikan setan memuji kita, hebat bisa haji, hebat dan lain sebagainya. Tujuan kita hanya untuk Allah. Bismillah.
Kita meminta perlindungan kepada Allah, baik ibadah yang sifatnya kecil apalagi yang besar. Minta perlindungan agar Allah meluruskan niat kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu saja, banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Sekali lagi mengungkapkan jamaah semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas beribadah karena Allah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita kepada tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Billahi taufiq wal